Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita mulai pertemuan pertama di mata kuliah Laboratorium Akuntansi Biaya atau Lab Akuntansi Biaya. Lab Akuntansi Biaya ini merupakan praktikum dari teori mata kuliah akuntansi biayanya sendiri ya. Berarti karena praktikum, sekarang kita lebih fokus ke pembahasan soal-soal. Nah, yang pertama di teori akuntansi biaya itu kita akan mempelajari tentang konsep biaya dan perilaku biaya. Jadi sekarang kita sudah mulai membiasakan ya, kita memakai istilah biaya atau istilah akuntansinya adalah cost. Nah, kalau misalkan di pengantar akuntansi 1 dan 2, kita lebih banyak memakai istilah beban atau expense. Jadi di sini kita bisa membedakan ya, perbedaan antara biaya dengan beban. Kalau biaya adalah cost, kalau beban adalah expense. Bedanya, biaya itu pengeluaran, tetapi ada yang belum dipakai. Sedangkan kalau beban itu biaya yang sudah dipakai. Nah, konsep biaya ini kita lebih fokus pembahasannya ke perusahaan manufaktur. Jadi akuntansi biaya ini kita bagaimana menyajikan laporan biaya produksi ya sampai laporan keuangan di perusahaan manufaktur. Kalau pengantar akuntansi 1 dan 2 kita lebih fokus ke perusahaan jasa dan dagang. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui adalah bagaimana sih konsep biaya. Tadi sudah kan ya, biaya itu adalah semua pengeluaran yang belum dipakai. Dan ada pengelompokan atau klasifikasi biaya. Biaya berdasarkan kegiatannya atau sifatnya itu yang dinamakan namanya biaya yang berhubungan dengan proses produksi. Nah, ini biaya-biaya ini yang akan selalu kita pakai ya. Jadi kita tidak terlepas dari 3 biaya produksi. Ada biaya apa saja? Pertama ada yang dinamakan biaya bahan baku langsung atau namanya direct material atau raw material ya. Jadi boleh pakai raw material. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor dan ada biaya overhead public atau istilahnya factory overhead. Apa itu bahan baku langsung? Bahan baku langsung itu bahan baku yang langsung berhubungan dengan proses produksi. Contoh misalkan kita mau memproduksi baju, bahan bakunya adalah kain. Nah, itu namanya raw material. Jadi ketika kita melakukan proses produksi ya, seperti yang kita ketahui kan, perusahaan manufaktur itu adalah di mana kegiatannya dia mengolah ya bahan baku menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi. Jadi di sini ada beberapa persediaan ya, ada persediaan bahan baku, ada persediaan setengah jadi, ada persediaan barang jadi. Kalau perusahaan dagang kan tidak ada pengolahan ya, jadi dia langsung dijual, dia beli baju, jual lagi baju. Maka mengenal satu macam persediaan yaitu persediaan jadi saja. Nah, kalau manufaktur enggak. Jadi pertama dari bahan baku dulu ya diolah. Yang mengolahnya siapa? Yang mengolahnya adalah tenaga kerja. Maka ada namanya direct labor atau biaya tenaga kerja langsung. Nah, dia tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses produksi. Selain kedua biaya ini dinamakan namanya BOP atau factory overhead. Seperti apa BOP? Nah, ketika kita memproduksi baju, misalkan kita butuh kancing. Nah, kancing itu bukan bahan baku utama, tapi dia disebut bahan baku penolong atau istilahnya bahan baku tidak langsung. Nah, bahan baku tidak langsung ini dia termasuk kelompok BOP atau biaya overhead pabrik. Dan ada tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor. Contohnya adalah misalkan mandor atau supervisor. Dia tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Tetapi ini semuanya ada di bagian produksi. Dan biaya tidak langsung pabrik lainnya. Contoh misalkan ada biaya listrik, tapi biaya listriknya yang berhubungan dengan proses produksi. Kemudian ada biaya angkut ya, biaya angkut yang berhubungan dengan proses produksi. Nah, itu semua yang tergolong BOP ya. Kemudian selain itu ada juga pengelompokan biaya. Jadi dari 3 biaya ini dikelompokkan menjadi namanya biaya utama dan ada biaya konversi ya. Biaya utama terdiri dari raw material atau bahan baku dan terdiri dari indirect labor. Sedangkan namanya biaya konversi itu terdiri dari direct labor dan BOP ya. Jadi ini biaya utama. Jadi biaya utama itu raw material dan direct labor. Sedangkan biaya konversi adalah direct labor dan BOP.
Selain biaya produksi, ada juga biaya yang biasa kita kenal, yaitu biaya yang berhubungan dengan kantor atau bagian akuntansi atau namanya biaya non produksi. Yang kita bagi menjadi beban ya, di sini sudah beban ya kalau misalkan sudah ke laporan keuangan perusahaan dagang ya, atau biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi, bagian akuntansinya, ada yang namanya beban bagian pemasaran, beban administrasi, dan beban keuangan. Atau pemasaran itu kita kenal dengan sales expense, administration expense, atau boleh store ya, toko. Pemasaran berhubungan dengan penjualan atau berhubungan dengan toko. Administrasi berhubungan dengan kantor. Dan ada beban keuangan. Ya. Kemudian ada klasifikasi beban berhubungan dengan produk. Ada yang berhubungan secara langsung yang dinamakan biaya langsung dan ada biaya yang tidak langsung namanya indirect cost ya. Biaya langsung, biaya yang langsung diidentifikasi kepada produk yang bersangkutan. Kayak tadi namanya biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Sedangkan tidak langsung itu berhubungan dengan overhead. Biaya yang dikeluarkan ya yang masih berhubungan dengan proses produksi tetapi tidak secara langsung berhubungan kepada produk yang bersangkutan. Kemudian ada juga biaya yang berhubungan dengan volume produksi. Ini dinamakan variable cost, fixed cost, dan semi variable cost. Variable cost adalah biaya yang dipengaruhi oleh variabel lain atau biaya itu yang dipengaruhi oleh unit produksi. Contoh misalkan bahan baku. Bahan baku yang diperlukan itu tergantung dari unit produksi yang akan kita produk gitu ya. Misalkan ketika kita memproduksi 1000 unit baju dengan 500 unit baju, itu bahan bakunya akan berbeda. Nah, itu dinamakan biaya variabel. Oke. Sekarang fixed cost. Fixed cost itu biaya yang selalu ada, mau itu ada kegiatan produksi ataupun tidak ada produksi, selalu dikeluarkan. Contoh misalkan biaya sewa gedung pabrik gitu ya. Itu dinamakan fixed cost. Kemudian ada semi variable cost. Semi variable cost itu dia berada di antara variable dan fixed cost. Dia selalu ada tiap bulan, mau ada atau tidak ada produksi selalu dikeluarkan, tetapi nilainya bisa berubah-ubah. Contohnya misalkan listrik. Listrik kan selalu dikeluarkan biayanya, tetapi nilai listrik itu sebulannya bisa besar, bisa kecil, tergantung pemakaian proses produksi, ya. Kemudian ada juga jenis biaya berdasarkan hubungan dengan departemen produksi. Ada beban atau biaya yang berhubungan dengan departemen produksi dan ada departemen pelayanan. Jadi di dalam proses produksi nanti kita akan belajar departemen produksi yang akan berhubungan dengan proses produksi ya. Kemudian ada lagi biaya yang berhubungan dengan periode. Ada yang dinamakan capital expenditure dan revenue expenditure. Ini kalian sudah belajar ya di akuntansi keuangan 1, apa itu capital expenditure dan apa itu revenue expenditure, ya. Jadi kalau capital expenditure yaitu pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan yang akan menambah umur ekonomis suatu barang. Jadi ketika barang itu diservis gitu ya, nanti akan menambah umur ekonomis ya. Itu dinamakan capital expenditure. Dan nilainya juga sangat berarti ketika dikeluarkan. Jadi lumayan besar ya yang dikeluarkannya. Sedangkan revenue expenditure, pengeluaran beban yang tidak akan menambah umur ekonomi suatu barang. Contohnya hanya servis biasa ya, ganti oli, misalkan yaitu namanya revenue expenditure. Oke, di sini ada soal 1 gitu ya, yang ditanyakan bagaimana sih kita mengklasifikasikan dari 12 jenis biaya ini ke dalam bahan baku langsung atau raw material, ke dalam direct labor, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik atau factory overhead. Jadi ini 3 jenis biaya yang berhubungan dengan proses produksi. Oke, yang pertama telur dalam pembuatan kue tart. Kue tart kan berarti bahan baku utamanya adalah telur. Maka telur ini termasuk ke dalam raw material, bahan baku langsung. Penyusutan pabrik, ya. Penyusutan pabrik itu berhubungan dengan pabrik, berarti masih masuk ke dalam biaya produksi, tetapi dia tidak masuk ke raw material, tidak masuk ke direct labor. Dia masuknya ke BOP, ya. Jadi di sini ada BOP penyusutan pabrik, ya, seperti itu. Kemudian kulit dalam pembuatan tas. Tas berarti bahan bakunya kulit ya, maka dia termasuk raw material. Upah tukang bikin pola, berarti upah tukang. Upah tukang itu kan yang berhubungan dengan proses produksi, maka dia masuk ke tenaga kerja langsung.
Kain dalam pembuatan pakaian, itu bahan baku langsung ya, atau raw material. Upah operator mesin. Nah, ini berarti tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan mesin. Nah, berarti masuknya BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Benang dalam pembuatan pakaian. Ya, pembuatan pakaian kan bahan bakunya kain. Berarti benang termasuk biaya bahan penolong. Bahan penolong seperti yang sudah dijelaskan dia masuknya ke BOP, benang dalam pembuatan pakaian ya. Asuransi pabrik. Ini masih berhubungan pabrik, berarti dia masih berhubungan dengan 3 macam biaya ini. Karena dia tidak termasuk raw material dan tidak masuk direct labor, berarti masuknya ke BOP ya, asuransi pabrik. Honorarium akuntan pabrik ya. Akuntan pabrik ini berhubungan dengan pabrik. Nah, ini akuntannya. Kalau akuntan berarti tidak berhubungan dengan proses produksi. Maka dia masuk ke tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung masuk ke BOP ya. Kemudian karet dalam produksi ban. Ban itu kan berarti produksi utamanya adalah dari karet ya. Berarti dia termasuk bahan baku langsung. Upah tukang potong kain. Nah, kain berhubungan langsung dengan proses produksi, maka dia masuk ke biaya tenaga kerja langsung. Lem dalam pembuatan sepatu. Sepatu kan bahan bakunya kulit ya, sedangkan lem itu sebagai bahan penolong. Bahan penolong sekali lagi masuk ke BOP. Nah, sekarang soal 2, silakan kalian kerjakan bagaimana klasifikasi BB ini yang masuk ke biaya bagian penjualan dan biaya administrasi dan umum ya. Bagian 3 pun sama, kita akan mengidentifikasi biaya utama. Ya, biaya utama itu adalah tadi bahan baku dan tenaga kerja langsung. Konversi itu berarti tenaga kerja langsung dan BOP. Biaya manufaktur berarti total biaya tetapi yang variabelnya ya. Dan total biaya manufaktur yang terjadi pada bulan di mana 500 sepeda diproduksi. Silakan kalian kerjakan soal 2 dan soal 3. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.